persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan saat pagi hari ini kita mendapatkan pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan rindu menjamah hidup kita, menjamah hidup saudara. Dan Dia menanti-nantikan umatnya datang kepadanya. Haleluya, Yesus, terima kasih. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Katakan sebab Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali lagi katakan sebab Tuhan, yes, Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, yes, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. 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 Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. 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 Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau menyembah-Mu. Kami mau memuliakan nama-Mu yang kudus. Di saat pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Amin. Berbanyak dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Semua katakan mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya. Yes. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Oh, oh. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Semua katakan sebab Tuhan Dia baik.
Tuhan dalam hidup kami. Amin. Selama-lamanya. Amin. Oh Tuhan, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Haleluya. Selama-lamanya. Lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan dia baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Katakan kepada kanan kirimu, Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Kita diberi kuasa sebagai umat Tuhan untuk dapat menghadapi situasi saat ini. Pandemi COVID-19 kita dapat hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberi kuasa buat kita. Ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Haleluya. Kau sudah memberikan kami kuasa Tuhan. Kuasa yang daripada surga turun atas kami. Amin. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Menaklukkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Oh, oh. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi katakan dengan iman. Ku diberi kuasa, yes, dari Raja Mulia. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Oh, oh. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi kita katakan, kami diberi kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin Tuhan. Menaklukkanmu. Segala masalah kita taklukkan di bawah kaki kita. Haleluya. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah, haleluya. Bila Allah ada bersamaku, siapa? Bila Allah, haleluya. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Amin Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar. Yes Lord. Kau besar bagi kami Tuhan. Amin. Ku berdiri dengan iman kami Tuhan, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala, terpujilah. Yes. Haleluya. Amin.
bagi kita. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang mulia. Sebab di bawah kakinya lah kita dapat mengalahkan segala musuh-musuh kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau terus bersyukur. Kami mau terus memuliakan nama-Mu yang besar Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Kami tidak sanggup menghadapi hidup kami Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Allah yang besar. Haleluya. Haleluya Bapa, haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita diberkati dengan kebenaran firman yang menguatkan hidup kita. Kita tahu kita akan lemah tanpa firman Tuhan. Kita tidak akan kuat menghadapi masalah hidup kita tanpa Tuhan. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Namun dengan firman Tuhan, kita bisa mengatasi rasa khawatir, rasa takut, rasa terancam dan lain sebagainya. Hanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur bagi Penolong yang selalu setia. Katakan pujian ini dengan hatimu. Memenuhi keperluanku. Amin Tuhan. Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Yesusku tak pernah gagal. Katakan penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Amin Tuhan. Memenuhi keperluanku. Dia mengecewakan, Dia tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara Dia selalu. Amen. Amin Tuhan. Kau yang memberi kami kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kau penolong kami Tuhan. Kau yang mengerti akan hidup kami Tuhan. Penolong yang selalu setia. Amin Yesus. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yes Lord. Yesusku tak pernah gagal. Kau tidak pernah gagal Tuhan. Perkara dapatku hanya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara. Segala perkara
Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Dia, sembahlah Dia. Kami percaya hanya padamu Tuhan. Haleluya. Kau tak pernah mengecewakan kami Bapa. Kau tak pernah mengecewakan hidup kami. Sebab kami hanya mau berharap padamu, Allah sumber kekuatan kami Tuhan, Allah yang dahsyat yang peduli akan kami. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang memberi kekuatan bagi kami Bapa. Engkau yang memberi kekuatan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Engkau senantiasa peduli akan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami serahkan kepada Kau. Setia yang memanggil kami, setia yang memberkati kami, setia yang mengutus kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan-perbuatan tangannya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ketika Kau berfirman kepada manusia, firman itu digenapi. Engkau berkata di Taman Firdaus pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, seorang laki-laki akan lahir nanti kelak untuk menggantikan korban menebus dosa umat manusia. Tetapi Tuhan genapi seperti itu. Terima kasih Tuhan. Alkitab sungguh memberikan kepada kami, janji-Mu tidak pernah ingkar. Karena Allah yang berjanji, manusia berjanji bisa ingkar, raja berjanji bisa ingkar, presiden berjanji bisa ingkar, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua pada pagi hari ini. Semoga yang boleh diberkati oleh firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan tutup Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Saudara diberkati pujian yang luar biasa ya. Pujian terakhir tadi itu. Dia berfirman tidak akan pernah ingkar janji. Nah, saudara sekalian, senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian hari ini. Semua diberkati oleh Tuhan. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa tema khotbah 1 bulan ini dari minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat sampai hari ini adalah sebetulnya itu semua tentang tema besarnya adalah memberitakan Injil. Tapi kemudian dibagi sub-subnya setiap minggu. Nah, saya mau nge-review kembali ya. Kenapa setiap orang harus memberitakan Injil? Kenapa setiap orang harus memberitakan Yesus? Tidakkah cukup dengan perbuatan baik kita? Atau semua orang berusaha datang kepada Allah dengan kebaikan amalnya? Ternyata tidak. Alkitab mencatat cukup jelas bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Apa Injil itu? Injil adalah kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik bahwa Allah telah menebus dosa manusia dan memberikan Kristus sebagai korban sehingga kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Itu Injil. Injil adalah kabar baik. Kabar baik untuk siapa? Kabar baik untuk kita. Kabar baik bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi Injil itu harus terus diberitakan sepanjang zaman. Terus generasi sekarang Injil diberitakan, nanti generasi berikutnya sampai Tuhan datang, Injil selalu harus diberitakan. Nah, saudara sekalian, mengapa perlu Injil? Mengapa kita harus menginjil? Bagaimana cara menginjil? Dan apa untungnya kita menginjil? Yang pertama adalah pada waktu Allah menciptakan manusia pertama di Taman Eden, Adam dan Hawa, lalu di dalam taman itu ada perintah yang diucapkan oleh Tuhan di Taman Eden. Jadi firman pertama kali diucapkan Allah adalah di Taman Eden.
Manusia pertama berhubungan dengan Allah begitu lancar. Dia boleh mendengar langkah kaki daripada Allah. Adam bisa merasakan kesejukan ketika Allah dekat dalam hidupnya. Nah, demikian juga kita sebagai orang yang percaya, kita merasakan Allah hadir dalam hidup kita. Kita tidak melihat Dia, tapi kita bisa rasakan bagaimana Allah bekerja, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, pengharapan. Itu namanya adalah dekat dengan Allah. Tapi kemudian manusia rupanya harus diuji oleh Allah. Lalu Dia menaruh sebuah pohon di taman itu, dan juga ada ular dan ada manusia. Nah, selalu ada memang ujian cobaan dalam hidup manusia itu, ya. Nah, kemudian Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, semua buah taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas tanpa dari tangan. Tapi ada satu yang tidak boleh kamu makan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jikalau kamu memakannya, maka kamu akan dihukum seberat-beratnya dan kamu akan berdosa. Hubungan manusia dengan Allah akan terputus. Sebab apa? Ada perintah Allah mengatakan jangan makan buah pohon itu. Tapi kemudian manusia memang seringkali selalu ada rasa curiga dalam dirinya. Mengapa aku tidak bisa boleh makan ini? Ini boleh, kenapa ini nggak boleh? Dia boleh, kenapa saya tidak boleh? Ini bisa, kenapa nggak bisa? Selalu ada dalam diri manusia yang mempunyai hak free will, hak bebas. Tapi binatang yang ada di Taman Eden itu tidak pernah diberikan hak bebas sehingga dia bisa makan apa saja tanpa ada halangan. Tapi manusia harus dikasih perintah tidak boleh makan, tidak boleh mengambil buah pohon. Itu sebuah adalah perintah antara Allah dan manusia pertama. Lalu apa yang terjadi? Mereka makan itu buah, saudara. Jadi makan, lalu tepat seperti yang Tuhan katakan. Waktu mereka makan buah pohon itu, sejak itulah dia berdosa dan dia mati di hadapan Tuhan. Maka dia tahu dia telanjang. Lalu mereka mulai mencari solusi bagaimana caranya menutupi kekurangan itu. Lalu mereka bersembunyi di bawah pohon. Menarik, ya. Manusia bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Dia pikir Tuhan tidak tahu, dia pikir Tuhan tidak melihat, dia bersembunyi sekalian. Tapi kemudian Allah itu adalah Allah yang Maha tahu. Saudara, di dalam hati kita pun dia sudah tahu. Mungkin tidak ada orang yang melihat kita, dia sudah tahu. Mungkin kita hanya sendiri dalam kamar, dia tahu. Sebab dia berkata, masuk pada kamar, tutup pintumu, berdoalah. Allah hadir di situ. Ingat waktu Yesus ada di Yerusalem, pintu tertutup, tapi Yesus hadir di situ. Ditembusi oleh pembatas. Dia maha hadir, dia ada di situ. Tapi Adam ketika orang mulai berdosa, dia pikir tidak ada yang tahu. Hilang semua kemuliaan itu. Lalu Tuhan datang memanggil Adam, di manakah engkau? Itu berarti bahwa Allah yang dahulu mencari kita, bukan manusia yang mencari Allah. Adam, di manakah engkau? Allah berinisiatif mencari manusia itu karena sesat, bukan manusia yang mencari Allah. Adam, di manakah engkau? Aku di sini, ya Allah. Siapa yang kau makan buah pohon itu? Wanita yang kau taruh di sampingku. Dan ditanya wanita, siapa yang kamu makan? Ular. Selalu mencari alasan. Tapi apa yang tidak saudara sekalian, memang diberikan hukuman kepada Nabi Adam. Hukuman yang pertama diberikan kepada Adam sebagai kepala rumah tangga. Apa hukumannya? Dan itu yang kita warisi sampai hari ini. Adam harus diusir dari taman itu, tidak boleh lagi mengambil pohon yang ada di taman itu. Waktu di Taman Eden, begitu dia lapar, pohon buahnya tinggal dimakan aja saudara sekalian. Sebab Tuhan sudah sediakan semua sebelum Adam dicipta. Sama seperti orang tua ketika anak itu mau lahir 7 bulan, dari bulan ketiga sudah sibuk ambil popoknya, semua dipersiapkan sampai di akhir anak itu lahir, semua sudah ada. Demikian Allah menciptakan alam semesta ini kepada Adam, manusia yang dia cintai. Tapi saudara sekalian, apa yang terjadi? Adam, engkau harus keluar dari taman ini bersama dengan keluargamu, dan kau akan bersusah payah mencari nafkah. Kau mengelola tanah di mana yang tandus, tanah yang di sana akan kau sulit mendapatkan berkat. Itulah yang kita nikmati sampai hari ini. Itu ada dosa turunan. Kita harus susah cari makan, lamar pekerjaan ditolak terus, harus berjerih payah, bersusah payah. Supaya apa? Supaya kita hidup. Itu adalah hukuman daripada Allah kepada Adam sampai hari ini. Lalu kemudian kepada wanita dikasih hukuman apa? Juga ada hukuman sakit bersalin melahirkan anak. Saudara sekalian, ketika dia mulai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ibunya mulai gelisah. Saya lihat kambing di sebelah, ya. Waktu hamil nggak pernah dia periksa tiap bulan, nggak pernah, ya. Kemudian badannya pegal, nggak pernah. Dia seperti biasa aja. Sampai kambing pun lahir, nggak pernah ada bidan, ada obat, dia lahir sendiri. Dari jalurnya dia jalan. Tapi kenapa kemudian kepada manusia itu harus mengalami kesusahan waktu melahirkan? Harus ada bidan, ada dokter, dan juga susah melahirkan anak. Harus
Caesar dan lain sebagainya. Itu adalah pengaruh daripada dosa yang dilakukan oleh manusia pertama di Taman Eden. Kemudian pada mulanya Allah tidak akan mau mencelakakan manusia, tapi Dia cari solusi. Dia cari bagaimana supaya manusia itu tidak selamanya tinggal dalam dosa. Manusia itu tidak dimurkai. Lalu apa yang Allah lakukan? Allah mengasihi manusia, Allah mengasihi saudara dan saya. Allah memberikan sebuah korban supaya hubungan manusia dengan Allah tidak terputus. Apa yang dilakukan? Dia ambil seekor domba, dia potong domba itu, saudara sekalian ya. Kemudian dalam darah itu ada nyawa manusia. Jadi kalau saudara sumbangkan darah kepada orang donor darah, itu artinya saudara sedang menyambung nyawa manusia. Di dalam darah ada nyawa. Di dalam kitab Ulangan berkata, di dalam darah itu ada nyawa. Itu sebabnya harus ada penumpahan darah supaya hubungan Adam dan Hawa kita manusia dibebaskan. Tidak ada penghalang. Lalu kemudian kulit binatang itu dibuat jadi pakaian. Tadinya Adam dan Hawa bersembunyi di atas bawah pohon, mereka malu karena ketelanjangan. Dia ambil daun itu ditutupi auratnya. Diambil pagi, siang sudah layu. Setiap hari dia harus sediakan bajunya. Tapi Tuhan menyediakan baju yang luar biasa, kulit binatang. Pada malam hari akan hangat badannya, dan pada siang hari dia akan lembab, dan dia akan merasakan bagaimana kehadiran Allah. Saudara sekalian, lalu mereka diusir dari taman itu. Sebelum diusir, Allah bilang kepada mereka, nanti Yesus akan lahir dari seorang perawan Maria. Dialah yang menggantikan domba ini. Bukan lagi domba yang dikorbankan mengampuni dosa manusia, tetapi harus manusia berdosa harus ditanggung oleh manusia sendiri, bukan lagi domba, bukan lagi binatang. Sebab Allah menciptakan manusia dan binatang, lebih mulia manusia. Jadi tidak mungkin bahwa domba itu bisa sampai hari ini membereskan dosa manusia, tidak bisa. Tapi setelah Yesus datang ke dunia, baru korban mengenai domba ditiadakan. Di dalam kitab Ibrani berkata, engkau menyediakan tubuh bagiku sebagai korban bakaran, korban yang berkenan kepadamu, bukan lagi darah binatang. Setelah itu manusia berkembang biak, mulai dari Kain dan Habil, Nabi dari Nuh, lalu dari Ibrahim, dari Musa, dan juga terus kepada Isa dan Isa Al-Masih. Inilah yang ditunggu oleh seluruh manusia, seluruh dunia menanti Kristus ini. Sebelum Kristus lahir, manusia itu punya agama masing-masing. Ada agama namanya itu kepercayaan kepada animisme. Ada juga agama-agama yang lain. Begitu ada pohon besar, dia pikir ada Allah di situ. Konsep Allah itu hilang pada manusia. Tidak mengerti bahwa Allah itu adalah Allah Yahweh yang ada di surga. Sebab apa? Ada dosa yang membuat pikiran mereka tidak akan mengenal Allah. Sampai akhirnya mulai dari Kain dan Habil, itulah pembunuhan yang pertama. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dulu Kain dan Habil nggak tahu bagaimana cara membunuh orang karena belum ada contoh. Pertama kali Adam dan Hawa kehilangan anak pada waktu zaman setelah mereka berdosa, lalu kehilangan namanya Habil. Bagaimana rasanya dia kehilangan seorang anak? Pasti sedih sebab belum ada contoh, belum pernah ada seorang anak meninggal. Nah kalau sekarang kita lihat ada anak meninggal, mungkin kita berkata, oh zaman dulu Hawa yang pertama sekali mengalami kehilangan anak, dia juga mengalami, aku pun mengalami, karena ada contoh. Jadi kalau pembunuhan sekarang ini sadis, nggak perlu heran lagi, karena sudah ada contoh. Maka ditulis di dalam Alkitab, Kain membunuh Habil, supaya kita generasi bisa mengerti peristiwa zaman dulu seperti apa. Sebab peristiwa zaman dulu sama zaman sekarang, cuma ada di zaman yang berbeda. Persoalan hidup, persoalan rumah tangga, semuanya itu sudah ada. Alkitab mencatat, dulu sudah ada, tidak ada yang baru dalam hidup ini. Semuanya sudah ada. Perjalanan hidup orang yang mendahului kita itulah yang kita pelajari. Sebab ditulis di dalam Alkitab semua kebenaran itu yang bisa kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu kemudian dia berkata, dari sekian banyak mulai sampai akhirnya juga manusia terus ada dalam dosa. Tapi Tuhan ingin supaya ada seorang keluarga, dari keluarga itu nanti akan lahir seorang penebus, yaitu Yesus Kristus. Allah memanggil Abraham dari Ur-Kasdim. Apakah Abraham dipanggil pada waktu dia baik? Tidak. Apakah Abraham dipanggil juga karena dia orang yang tidak benar? Ya. Dia sama seperti kita, berdosa. Dan waktu itu dia juga melawan Allah. Tapi Tuhan memanggil Adam pada waktu dalam dosa. Adam, di mana engkau? Dan Allah pun memanggil Abraham. Abraham, tinggalkan Ur-Kasdim. Lalu singkat cerita, dia berangkat dengan keluarga, dia hijrah sekalian. Untuk apa? Karena di rahim Abraham dan Ishak ini, dari
di dalam rahim Abraham ini, di situ ada benih nanti kelak Yesus akan lahir dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Terus, apakah Abraham waktu keluar dari Urukastim hanya jalan saja atau ada sesuatu yang dikerjakan? Ada. Dia bermisi, dia menginjili orang, dan hidupnya berkenan kepada Allah sehingga orang melihat bahwa ditanya, siapa yang kau percaya Abraham? Yahweh, Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu banyak orang yang datang kepada dia. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, olehmu semua bangsa di bumi akan memperoleh berkat lewat kehidupan daripada sebenarnya dari dulu misi itu sudah ada. Abraham membawa keluarganya menjadi berkat. Olehmu semua bangsa di bumi akan menjadi berkat. Itu janji Tuhan. Walaupun banyak persoalan terus, lalu kemudian apa yang terjadi sampai kepada Ishak, Yakub, dan kemudian muncullah Yusuf. Yusuf adalah salah satu pemuda yang dipakai Tuhan, juga membawa misi kepada Mesir. Sebelum ada bangsa Israel, Yusuf sudah ada pada waktu itu, ya, sudah ada. Lalu kemudian Yusuf menyediakan tempat satu bangsa di Mesir. Dia memperkenalkan nama Allah kepada bangsa Mesir dengan cara apa? Mimpi-mimpi yang dia pernah alami, mentafsirkan mimpi-mimpi. Selalu dibilang Allah yang Maha Kuasa telah menafsirkan mimpi ini, sampai akhirnya Firaun pun bermimpi. Yusuf bisa menerjemahkan karena pertolongan Allah. Seluruh orang Mesir melihat bahwa Allah Yusuf itu luar biasa. Kemudian matilah Yusuf, muncullah siapa? Musa. Waktu bangsa Israel dari 70 orang berkumpul di Mesir, sekali ya, 70 orang berkumpul di Mesir, berkembang terus. Oh, saudara baca kitab Keluaran, bangsa Israel terus berkembang biak sampai bidan-bidan yang dibayar oleh Firaun, jikalau ada anak laki-laki bunuh, katanya. Tapi bidan-bidan itu takut sama Tuhan, dia tidak mau aborsi, tidak mau membunuh. Begitu ditanya, kenapa kok bisa nih laki-laki berlahir semua? Orang-orang Ibrani lebih kuat daripada orang-orang Mesir. Kami belum datang, anak-anak sudah lahir. Ingat, zaman dulu masih ada bidan yang takut akan Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Kalau saudara baca dalam Alkitab, setelah bidan-bidan melakukan hal yang baik kepada Allah, maka Allah membuat mereka berkeluarga. Luar biasa ya. Jadi dalam bidan pun dia bermisi, dia menolong, apapun sudah kerjakan bisa bermisi. Amin. Nah kemudian besarlah bangsa itu. Saatnya Allah ingin memperkenalkan diri kepada bangsa yang sudah besar. Dari 70 orang dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub, 70 orang sudah datang berkembang biak. Lalu Tuhan mulai memperkenalkan dirinya kepada Musa. Lewat apa saudara? Musa harus mengalami persoalan yang berat, dia harus membunuh orang Mesir. Waktu Musa melihat bangsanya saudara, sebagai bangsa Ibrani, darahnya darah Ibrani, walaupun memang mereka diperbudak mandor-mandor dilakukan dengan tidak adil, Musa selalu melihat bangsanya. Saudara jangan lupa bangsa, saudara ya. Di dalam dirimu itu ada mengalir sebuah bangsa, keluarga maksudnya. Tapi begitu Musa melihat memang ketidakadilan ada di Mesir, tapi dia sebagai pemimpin waktu itu ya, dia melihat, memperhatikan bangsanya. Dia tahu hatinya sedih, oh diperbudak, tapi dia mau bikin apa? Tidak bisa, karena dia di bawah kekuasaan Firaun waktu itu. Lalu kemudian dengan cara apapun dilakukan oleh Musa, mungkin dalam pikiran Musa tidak lagi dia meninggalkan Mesir, sudah terlalu berat Mesir buat dia. Enak di Mesir, ada jabatan, gajinya besar, dia dihormati, dia disanjung. Mungkin tidak kepikiran lagi untuk dia boleh bermisi. Tapi Tuhan ingin menyelamatkan bangsa ini, bagaimana caranya? Tuhan punya 1000 cara. Entah cara bagaimana, entah oleh karena kesalahan kita, entah karena dosa kita pun, itu Tuhan bisa pakai untuk mendorong kita bertemu dengan Tuhan. Tetapi ingat, itu dosa bukan dari Tuhan. Musa melihat ada bangsa Mesir dan bangsa Israel sedang berantem. Lalu orang Mesir itu berantem dengan orang Israel. Dilihat sama Musa, dia bela bangsanya loh. Dia jiwa patriotnya luar biasa, dia bela bangsa. Walaupun dia jadi pemimpin, tapi bangsanya bela. Dia bunuhlah orang Mesir. Mati, itu iwa pasir. Ingat, Tuhan tidak tahu, tidak tahu. Dia pikir masalah itu selesai. Dia pikir beres. Karena dia udah membunuh orang Mesir. Suatu ketika dia turun lagi melihat bangsa Israel. Nah, dengar ya, orang yang cinta negara tidak pernah mengizinkan ada penjajahan di negara itu. Itu cinta negara. Walaupun dia tidak bisa berbuat apa, minimal jiwanya bergetar, minimal emosinya tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh orang. Memang banyak orang melecehkan gereja, melecehkan Tuhan. Kalau saudara baca Facebook, memang kita nggak pernah berkata-kata, tapi batin kita merasa tidak terima perlakuan itu. Itu namanya emosi yang bertobat, emosi yang dirubah oleh Tuhan.
Jangan kalau Kristen yang dihina kita ketawa-ketawa. Harusnya hati kita bergetar, tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Minimal itu ada di dalam batin kita. Musa mengalami hal itu, saudara. Tapi kemudian ketika dia melihat bangsanya kembali, dia lihat orang Israel berantem dengan orang Israel. Musa datang, jangan berantem. Lalu satu orang dari bangsa Israel dan bangsa Musa berkata begini, apa? Kamu mau bunuh aku seperti kamu membunuh orang Mesir, kau tutupi di pasir? Oh, rupanya dia tahu. Sudah tersebar pembunuhan itu kepada Musa. Sudah tahu risikonya kalau Musa ketahuan membunuh bangsa Mesir, itu pengkhianatan. Dia pasti dibunuh. Mungkin gak dipecat, dia akan dihukum sebab dia tidak mengabdi kepada bangsa itu. Apapun yang terjadi tetap bela, gitu ya. Lalu perkataan dia katakan itu, apakah kamu mau bunuh aku seperti kamu membunuh orang Mesir waktu itu? Dia takut, dia gelisah. Lalu dia lari ke padang gurun, bertemu dengan mertuanya. Disitulah Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Jadi waktu Musa selama ada di Mesir, memang dia belajar dengan tekun sungguh-sungguh. Tapi memang dia tinggal di tempat ateis dan mengenal Allah. Tapi Tuhan bisa pakai. Saudara, kadang-kadang kita ditaruh tempat di mana orang Kristen tidak ada sedikit, di mana kita bekerja ditekan, di mana kita diperlakukan tidak adil. Tapi ingat, kadang-kadang Tuhan izinkan kita di suatu tempat di mana tidak ada Tuhan. Tapi semua kalau kita bekerja seperti Alkitab bilang, lakukanlah sesuatu seperti kamu lakukan kepada Tuhan, apapun pekerjaanmu, maka Tuhan bisa pakai saudara. Nah, Musa Yesus ketemu dengan Allah dengan semak duri. Singkat cerita dikatakan, bawalah bangsa, pimpin, rebutlah bangsa Israel yang diperbudak. Artinya apa? Kita harus menyelamatkan orang dari api neraka, diperbudak oleh setan. Kalau orang Israel diperbudak di Mesir oleh Firaun, kita sekarang menuju kepada kerajaan surga, diperbudak oleh dosa, mesti dibebaskan. Karena orang Israel sudah menderita, mereka berteriak kepada Tuhan, oh Tuhan, tapi teriakan itu didengar oleh Allah. Jadi setiap kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar. Orang Israel berteriak, Tuhan dengar. Saatnya tiba baru Musa dipanggil untuk membawa bangsa Israel, diperlengkapi dengan 10 tanda mujizat, lalu mereka pergi kepada guru. Sampai pada akhirnya dari cerita Nabi, lahirlah Kristus di Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem. Pertanyaan saya, berita penginjilan itu pertama datang dari mana? Ini penting sebenarnya. Pertama datang daripada Allah sendiri kepada Adam, nanti seorang akan lahir bagi anak perjanjian. Kemudian dipanggil Abraham, juga ditanamkan janji di situ sampai akhirnya kepada bangsa Israel, sampai tepat di dalam nubuatan para nabi. Setiap kita itu menubuatkan tentang bagaimana Yesus lahir. Mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Musa pernah berkata, nanti akan lahir seorang pemimpin yang besar, mengacu kepada Kristus.
Kenapa Yesus memanggil murid-muridnya? Orang-orang yang bodoh, dia mau berdekat. Oh saudara nggak ikut orang, ikut yang bodoh. Jangan ikut yang pintar. Pusing kau nanti didiknya. Kita gini. Ikut yang bodoh. Kasih tahu dia gampang. Kemudian Matius ngomong cukai. Dia orang berdosa, dibenci orang. Seorang murid, kalau orang melamar kerja, teknik orang harus bagus. Tapi Yesus bilang, sini kamu. Yang dibenci orang pemungut cukai, sini kamu. Sebenarnya kamu jadi berkat, gitu ya. Terus kemudian ada lagi Yudas pengkhianat, orang Zelot, melawan kenegaraan, ya, separatis, gitu ya. Dipanggil. Jadi murid Yesus bukan orang yang benar semua, menandakan bahwa kita semua adalah orang berdosa yang perlu pengorbanan Yesus Kristus. Jadi itu sebabnya Yesus menyampaikan kepada muridnya. Setelah dia 3,5 tahun di bumi mengajarkan hal-hal yang baik dan juga melatih murid 3,5 tahun, saudara bilang, siapa gurunya murid-murid Yesus? Gurunya adalah SM4, Profesor Yesus Kristus, setiap hari bersama dengan dia, dan makanya dia pintar. Sekarang orang kan kebanyakan akademis dikejar ya, tapi Yesus menanamkan hatinya di dalam orang itu. Sebab apa? Yesus akan mati, dia akan bangkit. Ini harus diteruskan kepada murid-muridnya yang akan menyampaikan kabar baik itu. Nggak boleh putus di situ. Mulai perjanjian lama ada kabar baik terus kepada Yesus yang telah membayar, diamanatkan kepada para murid. Maka dikatakan dalam Matius 28:19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang perintahkan kepada. Itu tugas para murid. Yesus dari 12 murid mengajar orang itu, berkembang menjadi 70 murid. 1 murid, Yesus mati, lahir murid 120 orang. Dari 120 orang bertambah terus menjadi 5.000 sampai hari ini. Saudara, Injil dikabarkan. Apakah misi penginjilan berhenti? Tidak, sekarang masih terus berjalan. Diamanatkan kepada siapa? Kepada murid dan juga Paulus. Dan Paulus menulis kepada beberapa jemaat di Korintus, semua temanya tema bermisi Injil sampai hari ini. Saudara kalau baca kitab bicara mengenai penginjilan. Kepada siapa lagi disarankan oleh murid-murid? Kepada saudara dan saya. Kepada saudara dan saya harus memberitakan Injil, harus bermisi menyampaikan kabar baik. Ini tugas kita sekalian. Saya kadang-kadang berpikir lebih baik saya tidak mendengar Injil ini karena akan dibebankan kepada saya harus melakukannya. Karena saya sudah tahu saya akan menjalankan hukumannya berat. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, tema 1 bulan ini mengenai kebenaran Injil yang saya berkorban kepada teman-teman Bapak Tuhan dan rekan-rekan dari sini. Saya hanya mereview saja. Mengapa harus menginjil? Karena masa depan mereka ada di tangan kita yang telah mendengarkan Injil. Bagaimana cara menginjil? Itu perlu harus kelas 1 minggu beberapa. Siapa yang harus menginjil? Saudara dan saya. Ingat satu hal, bahwa memberi sembako itu bukan menginjil. Mendirikan sekolah-sekolah tanpa memberitakan Yesus itu bukan penginjilan. Sebab ingat bahwa penginjilan adalah menceritakan Yesus Kristus yang telah korban, yang berkorban menebus dosa manusia. Setelah itu baru kita jalankan namanya menolong bakti sosial. Nah ingat, misi itu ada 3 jenisnya. Pertama adalah dia misi fundamental. Apa misi fundamental ini? Sedikit lagi ya, mau bisa berapa? Misi fundamental adalah bikin KKR di lapangan, tantang alkohol, lalu setelah itu yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang susah dihidupkan, setelah itu pergi dia. Jadi misi fundamental adalah mengabarkan kuasa Tuhan. Tapi yang kedua, misi liberal. Misi liberal adalah ada bangun sekolah, ya, bangun rumah sakit seperti Nomensen, dia bangun sekolah, bangun rumah sakit di Medan, dan juga hal-hal yang bersifat lahiriah dibangun pendidik dan sebagainya. Itu namanya misi liberal. Nah, kita sebenarnya adalah misi evangelikal. Itu adalah misi yang digabung antara misi fundamental dengan misi liberal. Kita gabung, Injilnya iya, menolong juga iya. Jadi gereja harus melakukan itu sesuai. Baru namanya misi evangelikal. Kalau hanya memang bisa perbuatan baik tanpa ada orang berkorban, apakah kita nggak selamat? Juga tidak. Kita perhatikan Taurat diberikan kepada orang Yahudi. Taurat itu adalah moralnya Yesus itu. Semua moral sudah di situ. Tapi apakah mereka selamat dengan menjalankan moral itu? Tidak.
Moralnya datang duluan, tapi ingat korban yang akan datang Yesus Kristus harus ada korban yang mengampuni dosa, penumpahan darah. Itu baru sekali. Maka banyak orang di agama di dunia ini selalu menekankan perbuatan baik, amal dan sebagainya. Sebenarnya tidak. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, baru kita bisa berbuat baik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan dibalik. Saudara kemanapun saudara berharap amal perbuatan dengan seperti tapi tidak bisa. Kita harus berkatakan Yesus yang telah mati dan bangkit. Yesus seperti yang lama, Yesus seperti yang baru, dialah jalan satu-satunya. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini. Kami sadar bahwa tugas kami adalah memberitakan Injil kepada semua orang yang ada di sekeliling kami. Minimal kami melakukan K3, K pertama keluarga, K yang kedua kawan, K yang ketiga adalah kerabat. Keluarga, kawan dan kerabat. Tuhan, ini tugas kami. Kami tidak mau mereka tidak mengenal Kristus mati tanpa mengenal. Jikalau Tuhan kami memberitakan Injil, ampuni kami jika selama ini kami merasa bahwa orang itu percaya atau tidak ada di tangan kami. Tetapi sebenarnya adalah Tuhan yang menentukan mereka selamat. Tapi tugas kami hanya memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik bagi semua orang. Dan ketika benih itu ada, ditumbuhkan oleh Tuhan, supaya dia Tuhan boleh mendengarkan Injil. Kami berdoa biar gereja kami yang 1 tahun ini mengadakan misi 1 orang, 1 jiwa dalam 1 tahun. Ini Tuhan sudah pertengahan tahun. Oleh karena ada pandemi COVID, kami Tuhan membuat kami terhalang. Tapi kami mau ke depan setelah situasi keadaan yang melakukan misi amat kami. Tuhan menceritakan bahwa Kristus telah mati dan bangkit. Jikalau di antara kami Tuhan belum bisa, berikanlah hikmat, beri keberanian, beri kekuatan. Karena kami juga seperti murid-murid yang telah Kau panggil, seorang nelayan, orang muncul berdosa dan pengkhianat, dan juga Tuhan penyangkal sulit percaya. Kami diwakili oleh murid-murid ke-12 itu Tuhan, karakter kami saat ini. Tapi kami melihat bahwa Tuhan bekerja kepada siapapun. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami, ubahlah pikiran kami, ubahlah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian, berikan kepada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa. Tuhan, ini tugas kami. Beri kekuatan bagi kami. Biarlah ini menjadi doa kita.
Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, dalam firman taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Katakan lagi, Tuhan, ini tugas kami. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan Sekali lagi sama-sama bilang, Tuhan, itu yang kuni. sungguh ini menjadi tugas kami untuk melakukan. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Menyenangkan hati Tuhan itu yang kami ingin. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Menyenangkan hati Tuhan itu yang kami ingin. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Saya mau ajak Bapak. Di dalam Dia yang memberikan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Katakan lagi bersama-sama, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Sungguh Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Sekali lagi sama-sama katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Sekali lagi sama-sama dengan iman bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Sungguh Tuhan, kami perlu kekuatan dari Tuhan. Sungguh Tuhan, kami perlu hikmat Tuhan.
bukan hanya sekedar menyampaikan kabar baik, tapi juga menunjukkan bahwa Tuhan sudah menolong hidup kami dan orang-orang yang ada di sekeliling kami melihat bahwa Allah menolong kami. Allah tidak tinggal diam dalam hidup kami. Bahkan dalam setiap doa yang kami naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengarnya dan memberikan jawaban kepada kami semua. Bahkan dalam setiap pergumulan kami tahu Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Dan itu semua tepat pada waktunya. Kalau ada sakit penyakit yang menimpa hidup kami, kami tahu Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan pasti akan menyembuhkan kami. Oleh karena hikmat Tuhan, kami bisa menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab kami untuk melayani Tuhan lewat keluarga kami, lewat pelayanan di gereja kami, lewat mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami yang sudah Tuhan panukan. Kalau kami mengalami kesulitan keuangan, Tuhan, kami tahu ini pasti akan lewat. Karena pertolongan Tuhan, Tuhan akan menyiapkan yang terbaik untuk kami. Sekalipun kami mempunyai kesulitan, kami tahu Tuhan tidak akan membiarkan kami kelaparan. Tuhan pasti akan menolong kami dan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati hidup kami berkali-kali lipat, sehingga hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua, Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan, sungguh kami minta belas kasihan Tuhan akan seluruh dunia. Tuhan, kami berdoa untuk para ilmuwan kesehatan yang sedang mencari vaksin. Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang akan memberikan kepandaian dan kepintaran kepada mereka, sehingga secepatnya kami bisa kembali beraktivitas kembali, Tuhan. Kami juga berdoa untuk kepala negara kami, Tuhan, yang beberapa waktu lalu mungkin ketemu dengan wali kota Solo dan sedang tes. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ya, Tuhan lah yang memberikan pertolongan. Tapi kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Kami tahu kami punya Allah yang akan melindungi kepala negara kami, karena Tuhan lah yang memilihnya. Nah, semua para medis yang merawat orang-orang yang sakit, Tuhan, kami berdoa biar kiranya Tuhan mereka diberikan kekuatan. Pasien-pasien yang ada yang selama ini dirawat, Tuhan, kami minta biar kiranya hikmat Tuhan yang akan ada dalam pikiran mereka, sehingga mereka akan tetap tenang dalam masa perawatan, bukan melarikan diri, tetapi mereka tetap tenang dalam perawatan. Mereka tidak perlu melarikan diri karena mereka sudah dijamin oleh negara. Mereka akan diberikan kesehatan yang baik, mereka akan dipelihara dan dijaga kesehatan yang baik, Tuhan. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami belajar dari firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu yang sudah kami dengar sepanjang 1 bulan ini tentang melayani Tuhan, tentang memberitakan kebaikan Tuhan, tentang memberitakan Injil, kabar baik, biarlah kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami pada hari ini dengan bersyukur, dengan melimpah hikmat dalam hidup kami. Terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Bapa kami di surga, katakanlah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini katakanlah makanan kami dan kami tidak akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, dan kami lepaskan kami daripada yang jahat, karena Tuhan adalah kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. diberkati orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari arahkan pikiran kita bersama-sama untuk memberkati Tuhan pada pagi hari. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.